Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 31 yang beranggotakan Ahmad Fauzi dengan NIM 231220082, Anas Sohibun Nurul Mufida dengan NIM 231220092, dan Muhammad Dian Permana dengan NIM 231220088. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen berbasis Client Server, pendekatan SDLC dan UML. Presentasi kami kali ini akan membahas bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang handal dengan menggunakan metodologi yang terstruktur baik. Mari kita mulai. Baik, kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, kita saat ini berada di era revolusi industri 4.0, di mana informasi telah menjadi aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi maupun perusahaan. Kemampuan untuk mengolah data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna adalah faktor penentu keberhasilan dalam mengambil keputusan manajerial. Namun, dalam kenyataannya, banyak proyek pengembangan sistem informasi manajemen yang mengalami kegagalan atau menghasilkan sistem dengan bug yang fatal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu perencanaan yang kurang matang, dokumentasi yang buruk, dan tidak adanya metodologi pengembangan yang jelas. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita memahami bahwa sistem yang handal tidak hanya bergantung pada kode program yang canggih saja, tetapi juga pada fondasi perancangan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa pendekatan yang terstruktur. Pertama, penerapan metode System Development Lifecycle atau SDLC sebagai kerangka kerja pengembangan sistem. Kedua, penggunaan Unfilled Modeling Language atau UML untuk memvisualisasikan alur dan struktur sistem. Ketiga, implementasi arsitektur client server untuk menjamin keamanan dan efisiensi distribusi data. Dan yang keempat, perancangan database yang ternormalisasi untuk menjaga integritas data. Nah, dalam makalah ini kami akan membahas secara komprehensif keempat aspek tersebut dalam konteks pengembangan sistem informasi manajemen. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan tadi, maka kami merumuskan 4 rumusan masalah yang akan dibahas dalam masalah ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan metode System Development Lifecycle atau SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Rumusan masalah kedua, bagaimana menganalisis kebutuhan sistem dengan menggunakan pemodelan Unified Modeling Language atau UML. Rumusan masalah ketiga, bagaimana implementasi arsitektur berbasis client server dalam mendukung kinerja sistem informasi manajemen. Dan rumusan masalah keempat, bagaimana merancang database yang efektif dan efisien untuk kebutuhan sistem informasi manajemen. Nah, dari keempat rumusan masalah tersebut, tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tahapan pengembangan sistem menggunakan metode SDLC. Yang kedua, mendemonstrasikan penggunaan diagram UML dalam menganalisis dan merancang kebutuhan sistem. Ketiga, menjelaskan konsep teknis dan keunggulan arsitektur client server dalam implementasi SIM, Sistem Informasi Manajemen. Dan yang keempat, menjabarkan proses perancangan basis data yang baik untuk mendukung integritas informasi dalam organisasi. Pengertian dan komponen SIM. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sistem informasi manajemen dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat SIM dalam konteks informatika dapat didefinisikan sebagai integrasi dari komponen hardware dan software yang dirancang untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi yang berguna untuk manajemen. Jadi, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam jaringan komputer untuk memungkinkan pertukaran data antar divisi atau suatu organisasi. Nah, sebuah sistem informasi manajemen yang ideal itu terdiri dari 5 komponen utama yang saling berinteraksi satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama adalah hardware atau perangkat keras. Ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk input, proses,
dan output. Dalam skema client server, hardware terbagi menjadi dua komponen. Komputer server dengan spesifikasi tinggi untuk database dan pemrosesan, dan komputer klien atau workstation untuk pengguna. Komponen kedua adalah software atau perangkat lunak. Software ini terbagi menjadi 3 bagian. Sistem software seperti sistem operasi Linux atau Windows. Application software yaitu aplikasi SIM itu sendiri yang bisa berbasis web atau desktop, dan DBMS atau Database Management System seperti MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server untuk mengelola database. Komponen ketiga adalah database, yaitu kumpulan data yang terorganisir dan saling berelasi satu sama lain. Komponen keempat adalah prosedur, yaitu aturan standar operasi prosedur dalam penggunaan sistem. Dan komponen kelima adalah brainware, yaitu sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem. Ini mencakup sistem analis, programmer, database administrator, hingga end user atau pengguna akhir. Kelima komponen ini harus bekerja secara harmonis agar sistem informasi manajemen dapat berfungsi dengan optimal. Baik, sekarang penerapan metode SDLC. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penerapan metode SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen. SDLC atau System Development Life Cycle adalah siklus hidup pengembangan sistem yang menyediakan kerangka kerja terstruktur bagi tim developer. Penerapan SDLC ini sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan SIM, kami menggunakan model waterfall karena kebutuhan sistem sudah terdefinisi jelas sejak awal. Model ini terdiri dari 6 tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi masalah bisnis yang ada dan menentukan kelayakan proyek melalui feasibility study. Di sini juga ditentukan timeline pengerjaan atau alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah analisis. Pada tahap ini, sistem analisis mengumpulkan kebutuhan detail dari pengguna atau yang disebut user requirement gathering. Output dari tahap ini adalah dokumen SRS atau software requirement specification yang berisi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Tahap ketiga adalah desain atau perencanaan. Di sini kebutuhan dari tahap analisis diterjemahkan ke desain teknis. Ini mencakup desain antarmuka atau UI UX, desain arsitektur sistem, dan yang paling penting adalah perancangan skema database. Tahap keempat adalah implementation atau coding. Ini adalah tahap penulisan kode program. Programmer membangun sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Bahasa pemrograman yang digunakan bisa Java, PHP, Python, atau bahasa lainnya sesuai dengan arsitektur yang dipilih. Tahap kelima adalah testing atau pengujian. Sebelum sistem dirilis ke pengguna, sistem harus diuji terlebih dahulu menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsionalitas dan white box testing untuk menguji logika kode. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem bebas dari bug atau error. Dan tahap terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap ini sistem sudah digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug yang baru ditemukan, update keamanan, penambahan fitur-fitur baru sesuai dengan kebutuhan. Penerapan SDLC yang disiplin ini sangat penting untuk mencegah terjadinya apa yang disebut spaghetti code, yaitu kode yang berantakan dan sulit dipelihara. Selain itu, SDLC juga memastikan bahwa dokumentasi sistem tersedia dengan lengkap untuk pengembangan jangka panjang. Analisis kebutuhan dengan UML. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu analisis kebutuhan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Dalam paradigma Object Oriented Analysis dan Design, pemodelan visual sangat diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pengembang dan stakeholders atau pemangku kepentingan sistem. Nah, UML ini digunakan sebagai standar dalam spesifikasi sistem. Ada beberapa diagram UML yang kami gunakan dalam perancangan sistem informasi manajemen ini.
Yang pertama adalah use case diagram. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna dan atau actors. Diagram ini menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan sistem dan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Dalam SIM yang kami rancang terdapat 3 aktor utama. Aktor pertama adalah admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk melakukan manajemen user, konfigurasi sistem, dan manajemen maintenance atau pemeliharaan sistem. Aktor kedua adalah manajer. Manajer ini mengakses laporan eksekutif dan grafik statistik untuk pengambilan keputusan strategis. Dan aktor yang ketiga adalah staf operasional. Staf ini melakukan input data harian seperti transaksi, data karyawan, dan inventaris barang. Diagram YML yang kedua adalah activity diagram. Diagram yang memodelkan alur kerja atau workflow dari sebuah proses bisnis. Sebagai contoh, saya jelaskan alur proses login, validasi data dalam SIM. Pertama, user memasukkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi data tersebut ke database. Jika valid, sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan hak akses user tersebut. Namun, jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta user untuk memasukkan data yang benar. Dan diagram UML yang ketiga adalah kelas diagram. Diagram ini menggambarkan struktur statis sistem meliputi kelas-kelas yang ada, atribut atau properti, metode atau fungsi, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi acuan utama programmer untuk membuat struktur kode program berbasis Object Oriented Programming atau yang biasa disingkat OOP. Jadi, ketiga diagram UML ini sangat penting dalam tahap analisis dan perancangan karena membantu kita memvisualisasikan sistem sebelum kita menulis baris kode yang pertama. Ini akan mengurangi kesalahan logika di tahap implementasi nanti. Implementasi arsitektur client server. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu implementasi sistem informasi manajemen berbasis client server. Implementasi teknis SIM modern umumnya menggunakan arsitektur client server atau client peladen. Model arsitektur ini memisahkan beban kerja antara aplikasi antarmuka atau front end dan pengolahan data atau back end. Dalam perancangan kami menggunakan arsitektur two-tier atau 2 lapis. Pada model ini, aplikasi klien biasanya berbasis desktop atau web browser berkomunikasi langsung dengan server database. Mari kita lihat bagaimana pembagian tugasnya. Di sisi klien, komputer klien bertanggung jawab atas presentasi data kepada pengguna, melakukan validasi input, dan menangani logika antarmuka. Komputer klien mengirimkan request atau permintaan ke server, sedangkan di sisi server database menerima request tersebut, memproses query SQL, dan mengirimkan hasil data kembali kepada klien. Nah, ada beberapa keunggulan dari arsitektur client server. Ini adalah di dalam implementasi SIM. Keunggulan pertama adalah pusat kendali data atau centralized. Seluruh data tersimpan dari satu server pusat saja. Ini memudahkan proses backup dan menjaga konsistensi data. Tidak ada lagi data yang tersebar banyak di komputer yang berbeda. Keunggulan kedua adalah scalability. Ketika jumlah pengguna bertambah atau data membengkak, kita hanya perlu meningkatkan spesifikasi server saja tanpa harus mengganti semua komputer klien. Ini sangat cost efektif atau hemat biaya. Dan keunggulan ketiga adalah keamanan atau security. Hak akses dapat dibatasi di level server, sehingga klien tidak bisa mengakses data sensitif secara sembarangan. Kita bisa mengatur siapa yang boleh mengakses data apa dengan lebih presisi. Untuk mekanisme komunikasi datanya, komunikasi antara klien dan server berjalan melalui protokol jaringan TCP atau IP. Jika berbasis web, maka protokol HTTP atau HTTPS yang digunakan untuk keamanan yang lebih baik. Data yang dikirimkan biasanya format JSON atau XML untuk memastikan kompatibilitas antar platform. Jadi, dengan arsitektur client server ini, sistem informasi manajemen kita menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Perancangan database. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat yang sangat krusial, yaitu perancangan database. Pada sistem informasi manajemen, database adalah fondasi dari sistem informasi manajemen. Tanpa perancangan database yang baik, sistem akan mengalami redundansi data atau data yang berulang-ulang.
dan anomali saat pembaruan data. Dalam perancangan ini, kami menggunakan RDBMS atau Relational Database Management System. Perancangan database kami melalui 3 tahapan penting. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas. Entitas utama dalam SIM yang kami rancang meliputi user untuk data pengguna, barang atau produk, untuk data inventaris, transaksi, untuk data transaksi bisnis, dan laporan untuk data laporan manajerial. Hubungan antar entitas atau kardinalitas seperti one to many atau many to many didefinisikan secara ketat. Misalnya, satu user bisa melakukan banyak transaksi. Ini adalah relasi one to many. Atau satu transaksi bisa melibatkan banyak barang, dan satu barang bisa muncul di banyak transaksi. Ini adalah relasi many to many. Tahap kedua adalah normalisasi data. Normalisasi ini sangat penting untuk mencegah redundansi atau pengulangan data yang tidak perlu. Ada 3 bentuk normal yang kami terapkan. Yang pertama adalah one first normal form. Di sini kita memastikan setiap kolom bernilai atomik atau tunggal, tidak boleh ada kolom yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Yang kedua adalah second normal form. Di sini kita memastikan atribut non kunci bergantung penuh pada primary key, tidak boleh ada tergantungan parsial. Dan yang ketiga adalah third normal form. Di sini kita menghilangkan ketergantungan transitif atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Tahap ketiga adalah implementasi SQL atau Structure Query Language. Sebagai contoh, kami mengimplementasikan table user dalam bahasa SQL. Table user tb_users memiliki beberapa atribut. User ID sebagai primary key dengan auto increment, username yang bersifat unik dan tidak boleh kosong, password hash untuk menyimpan password yang sudah terenkripsi, full name untuk menyimpan nama lengkap pengguna, role untuk menentukan peran pengguna apakah admin, manager atau staff, dan default dengan default staff, dan created at untuk mencatat kapan akun dibuat dengan default timestamp saat ini. Kami juga menggunakan store produce untuk query yang kompleks. Misalnya untuk menampilkan laporan transaksi dengan join table transaksi dan table user difilter berdasarkan rentang tanggal dan diurutkan berdasarkan tanggal transaksi terbaru. Dengan perancangan database yang matang seperti ini, kami dapat menjamin integritas data, validitas data, dan efisiensi query yang semuanya sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Kesimpulan. Baik, setelah kita membahas keempat aspek utama tadi, sekarang kita sampai pada kesimpulan dari pembahasan ini. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, dapat ditarik 4 kesimpulan penting mengenai pengembangan sistem informasi manajemen dalam perspektif teknik informatika. Kesimpulan pertama, pengembangan sistem informasi manajemen yang kompleks mutlak memerlukan metode terstruktur seperti SDLC. Tahapan yang sistematis mulai dari perancangan hingga pemeliharaan dapat meminimalisir risiko kegagalan proyek dan memastikan software yang dihasilkan berkualitas tinggi. Tanpa SDLC, proyek pengembangan akan kehilangan arah dan rentan mengalami pembengkakan biaya dan waktu. Kesimpulan kedua, UML atau Unified Modeling Language berperan vital sebagai bahasa visualisasi sistem. Diagram-diagram seperti use case diagram dan class diagram membantu pengembang memahami logika bisnis sebelum baris kode pertama ditulis. Ini sangat efektif untuk mengurangi kesalahan logika di tahap implementasi nanti karena semua sudah divisualisasikan dengan sangat jelas. Kesimpulan ketiga, arsitektur client server memberikan solusi yang efisien untuk SIM, terutama dalam lingkungan multi pengguna. Beban pemrosesan dibagi menjadi proporsional antara klien dan server. Hal ini meningkatkan performa sistem secara keseluruhan, menjaga keamanan data, dan memudahkan proses maintenance. Dan
Kesimpulan keempat, perancangan database yang matang. Dengan menerapkan prinsip normalisasi, sangat penting untuk menjamin integritas dan validasi data. Database yang baik atau aset adalah aset utama dalam pengambilan keputusan manajemen karena informasi yang dihasilkan akan akurat dan dapat dipercaya. Jadi, keempat aspek ini, SDLC, UML, client server, dan database design adalah pilar-pilar fundamental yang harus dikuasai dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang handal dan profesional. Baik, demikian presentasi dari kelompok 31 mengenai analisis dan perancangan sistem informasi manajemen berbasis client server dengan pendekatan SDLC dan UML. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang handal, efisien, dan aman dengan menggunakan metodologi yang terstruktur. Kami dari kelompok 31 ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.